Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewinta Afni Rahmawati dengan NIM 2019-210300 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5W1H dari usaha batu bata merah. Yang pertama, apa yang diproduksi? Dari kelompok kami memilih usaha batu bata merah. Yang kedua, siapa saja konsumen yang diincar dalam usaha batu bata merah? Konsumen yang diincar dalam usaha batu bata merah ini yaitu konsumen yang sudah memesan untuk pembangunan rumah. Yang ketiga, mengapa pembuatan produk tersebut Anda pilih dari sekian banyak pekerjaan? Karena dalam proses produksi batu bata merah hanya dilakukan saat ada orderan saja, di mana pekerjaan lain pun dapat dikerjakan. Pembuatan batu bata merah ini pun minim resiko kerugiannya. Yang keempat, kapan Anda melakukan produksi batu bata merah? Jadi, untuk produksi batu bata merah hanya ketika ada pemesanan yang didukung dengan musim kemarau. Karena jika dilakukan pada musim hujan, proses pembakaran dan pengaringan akan terganggu. Lalu yang kelima, bagaimana proses melakukan produksi batu bata merah? Yang pertama, kita membuat lubang untuk mengadukan tanah liat. Yang kedua, kemudian kita taruh tanah liat yang akan digunakan untuk pembuatan batu bata merah. Yang ketiga, mencampurkan tanah liat dengan sekam padi dan dicampur dengan air. Yang keempat, menghancurkan tanah tersebut dengan cara menginjak-injak tanah tersebut hingga menjadi lumpur. Kalau dengan skala yang cukup banyak, bisa menggunakan bantuan hewan seperti kerbau. Jangan sampai terlalu lembek seperti bubur karena tidak akan bisa dicetak. Lalu yang kelima, setelah sudah bisa dicetak, jangan lupa menaruh sedikit abu di cetakan agar tidak lengket. Yang keenam, bila tanah liat tersebut sudah terbentuk persegi seperti batu bata, setelah itu kita sudah bisa melakukan pengeringan. Baik, cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Rizky Dwi Febrianti dengan NIM 2019-210358. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya menurut penelusuran objek biaya ada dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri pada suatu objek biaya, dan biaya tidak langsung adalah biaya yang sulit ditelusuri secara langsung. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Ada tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tetap dalam rentang relevan waktu, dan per unitnya itu berubah-ubah. Kemudian untuk biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah-ubah seiring dengan tingkat kegiatan dan per unitnya itu tetap. Kemudian ada biaya semi variabel, yaitu biaya totalnya itu berubah-ubah dan tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dapat kita lihat pada tabel, pengangkut bata, gilingan tanah itu termasuk biaya langsung dan biaya tetap. Kemudian ada merang, tanah, pasir, itu merupakan biaya tak langsung dan biaya tetap. Dan ada pembuat bata, seng, argo, plastik lajuran, cetakan bata, cangkul, itu merupakan biaya tak langsung dan biaya variabel. Kemudian minyak tanah itu merupakan biaya tak langsung dan biaya variabel. Pengawas, listrik, air, termasuk golongan tak langsung dan biaya semi variabel. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kardina Aulia Ulul Albab dengan NIM 2019-210321 akan meneruskan presentasi dari rekan saya tentang identifikasi biaya. Di sini ada harga tanah dengan Rp510.000, merang Rp900.000, pasir Rp160.000, cetakan bata 3 kali Rp40.000, total menjadi Rp120.000. Gilingan tanah 10 kali Rp25.000, total menjadi Rp250.000,
gerobak Arko seharga Rp1.070.000, cangkul 2 kali Rp55.000, total menjadi Rp110.000, seng 5 unit dikali Rp60.500, total harga menjadi Rp302.500. Upah pembuat Rp11.250 dikali Rp250, total menjadi Rp2.306.250. Upah pengangkut 3 kali Rp25.000, total menjadi Rp75.000. Upah pengawas Rp100.000 ditambah Rp300.000, total menjadi Rp400.000. Minyak tanah 2 liter dikali Rp9.000, total harga menjadi Rp18.000. Listrik dan air harga Rp204.600. Plastik lajuran 3 unit dikali Rp77.000, total menjadi Rp231.000. Dan hasil pemasaran 11.250 unit dikali Rp750, total semuanya menjadi Rp8.156.250. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratna Pujaningrum dengan NIM 2019-210353. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya berkaitan dengan materi akuntansi biaya yang terkait dengan analisis dari pembuatan batu bata. Nah, di sesi ini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi yang terjadi selama periode 1 bulan dalam produksi batu bata ini. Oke, dari laporan tersebut dapat kita lihat yang pertama adalah dengan mencari pendapatan. Nah, pendapatan ini kita peroleh dari unit yang telah dihasilkan selama 1 bulan itu, yaitu sekitar 11.250. Nah, kemudian 11.250 ini dikalikan dengan harga jualnya, yaitu sekitar 750 rupiah. Nah, jadi satu batang bata tersebut dijual seharga Rp750, sehingga ketika dikalikan akan menjadi 8.156.250. Nah, kemudian dikurangkan dengan diskon penjualan dan retur penjualan, karena di sini tidak ada diskon maupun retur, jadi kami kosongkan. Kemudian dapatlah total pendapatan yaitu senilai 8.156.250. Nah, kemudian turun ke bawah yaitu biaya atas pendapatan. Yang pertama yaitu kita hitung dulu biaya produksi. Biaya produksi tersebut ada biaya bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, yang pertama yang biaya bahan baku langsungnya ada seng, argo, plastik, lajuran, cangkul, serta cetakan bata. Nah, kemudian selanjutnya ada TKL, yaitu upah tenaga kerja langsung sebagai pembuat batanya. Nah, di seng sendiri itu ada 302.500, kemudian argonya sebanyak 2 unit itu, sehingga menghasilkan uangnya 1.070.000. Kemudian ada plastik lajuran 231.000, selanjutnya ada cangkul 110.000, dan cetakan bata 120.000. Kemudian upahnya sendiri bagi pembuat batanya ada 3 orang, di mana harga dari pembuat bata ini kami gabungkan, jadi hasilnya 2.306.250. Kemudian ada overheadnya minyak tanah, pasir, dan merang. Minyak tanahnya itu 18.000, kemudian tanahnya 510.000, dan pasirnya 160, merangnya 900.000.
sehingga total dari biaya produksi sendiri adalah 5.727.750. Nah, kemudian laba ruginya. Laba ruginya itu kita peroleh dari total pendapatan dikurangkan dengan biaya total dari produksi yang menghasilkan 2.428.500. Nah, selanjutnya turun ke biaya operasional. Kita mengerjakan biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya ini ada sewa gilingan tanah, upah pengawas, upah pengangkut bata, kemudian biaya listrik dan air. Nah, di sini sewa gilingan tanahnya itu 250.000, kemudian upah pengawasnya 400.000, kemudian upah pengangkut batanya 75.000, kemudian biaya listrik dan air 204.600. Nah, dari semua ini kita total menjadi biaya operasional yaitu sebanyak 929.600. Nah, selanjutnya dari data tersebut kemudian kita kurangkan dari laba rugi yang kotor dari biaya produksi tadi, kemudian kita kurangkan dengan jumlah biaya operasional yang hasilnya menjadi 1.499.900. Nah, demikian adalah laporan laba rugi dari kelompok kami, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.